rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu. Selamat pagi semua. Hari ini kita memperingati Hari Kemerdekaan Bangsa Indonesia. Kita menyadari bersama bahwa kemerdekaan ini diperoleh dengan perjuangan yang berat dan besar, dengan menumpahkan darah, banyak korban ada di sana. Tetapi serentak dengan itu kita juga menyadari bahwa perjuangan atau kemerdekaan yang kita peroleh ini adalah terutama karena cinta Tuhan untuk bangsa ini. Ini adalah sebuah anugerah yang pantas kita syukuri bersama. Tapi serentak juga anugerah yang kita syukuri ini, dalam mensyukurinya kita ingat akan para pejuang, para pahlawan yang telah gugur dalam memperjuangkan maupun mempertahankan kemerdekaan ini. Kita ingat dan juga mendoakan jasa mereka, mendoakan supaya mereka boleh mengalami juga kebahagiaan kekal di dalam kerajaan surga. Tapi juga kita dalam bersyukur merayakan hari raya kemerdekaan ini, kita mohon agar kita generasi penerus, kita yang hidup dalam iklim kemerdekaan ini diberikan kekuatan untuk mampu mengisi kemerdekaan ini, memaknainya dengan pekerjaan yang menghantar bangsa ini untuk mengalami keadaan adil dan makmur. Mengawali perayaan Ekaristi ini, marilah kita hening sejenak di hadapan Tuhan. Kita menyadari salah dan dosa kita, kita mengakui salah dan dosa kita itu dan mohon pengampunan. Kita nyatakan tobat kita dengan bersama-sama mendoakan doa saya mengaku. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. 355. Tuhan kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami. Kasihanilah kami, kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kemuliaan kepada Allah di surga Dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Engkau, kami melurkan diri, kami menyembah diri.
Kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal. Ya Tuhan Allah, Anak domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus, bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, dalam diri Putra-Mu Engkau memanggil setiap orang kepada kemerdekaan yang sejati. Kami bersyukur karena Engkau telah menganugerahkan kemerdekaan kepada bangsa kami. Semoga Engkau selalu melindungi tanah air kami dan menjauhkannya dari segala bahaya peperangan dan bencana alam. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami yang bersama Engkau dan Roh Kudus hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Kitab Putra Sirach. Pemerintah yang bijak mempertahankan ketertiban dalam masyarakat. Pemerintah yang arif adalah yang teratur. Seperti para penguasa bangsa, demikian pula para pegawainya, dan seperti pemerintah kota, demikian pula semua penduduknya. Raja yang tidak terdidik membinasakan rakyatnya, tetapi sebuah kota sejahtera berkat kearifan para pembesarnya. Di dalam tangan Tuhan terletak kuasa atas bumi, dan pada waktunya Ia mengangkat orang yang serasi atasnya. Di dalam tangan Tuhanlah terletak kemujuran seorang manusia, dan kepada para pejabat Tuhan mengaruniakan martabat. Hendaklah engkau tidak pernah menaruh benci kepada sesamamu, apapun juga kesalahannya, dan jangan berbuat apa-apa terpengaruh oleh nafsu. Kecongkakan dibenci oleh Tuhan maupun oleh manusia, dan bagi kedua-duanya kelaliman adalah salah. Pemerintahan beralih dari bangsa yang satu
kepada bangsa yang lain akibat kelaliman, kekerasan, dan uang. Demikianlah sabda Tuhan. Kamu dipanggil untuk kemerdekaan, maka abdilah satu sama lain dalam cinta kasih. Kamu dipanggil untuk kemerdekaan, maka abdilah satu sama lain dalam cinta kasih. Tuhan, aku hendak menyanyikan kasih setia dan hukum. Aku hendak memperhatikan hidup yang tidak bercela. Aku hendak hidup dalam ketulusan hati. Tiada ku taruh di depan mataku perkara dursila. Kamu dipanggil untuk kemerdekaan, maka abdilah satu sama lain dalam cinta kasih. Mataku tertuju kepada orang-orang yang setiawan, supaya mereka diam bersama-sama aku. Orang yang hidup dengan cara yang tak bercela akan melayani aku. Kamu dipanggil untuk kemerdekaan, maka abdilah satu sama lain dalam cinta kasih. Orang yang melakukan tipu daya tidak akan diam di dalam rumahku. Orang yang berbicara dusta tidak tekan tegak di depan mataku. Kamu dipanggil untuk kemerdekaan, maka abdilah satu sama lain dalam cinta kasih. Pembacaan dari surat pertama Rasul Petrus. Saudara-saudaraku yang terkasih, demi Allah, tunduklah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, maupun kepada wali-wali yang ditetapkannya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan untuk mengganjar orang-orang yang berbuat baik. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik kamu membungkamkan kepicikan orang-orang bodoh. Hiduplah sebagai orang merdeka, bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah.
Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah Raja. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Bait pengantar Injil. Haleluya, puji syukur 961. Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, orang-orang Farisi berunding bagaimana mereka dapat menjerat Yesus dengan suatu pertanyaan. Mereka menyuruh murid-murid mereka bersama orang-orang Herodian bertanya kepada Yesus, "Guru, kami tahu engkau adalah seorang yang jujur dan dengan jujur mengajarkan jalan Allah, dan engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab engkau tidak mencari muka. Katakanlah kepada kami pendapatmu, bolehkah membayar pajak kepada Kaisar atau tidak?" Tetapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka, maka ia lalu berkata, "Mengapa kamu mencobai aku, hai orang-orang munafik? Tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu." Mereka membawa 1 dinar kepada Yesus. Maka Yesus bertanya kepada mereka, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan Kaisar." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Pujilah Kristus. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945, dalam mukadimah itu digariskan atau dirumuskan dengan sangat jelas di sana keyakinan dari para pendiri bangsa ini, kesadaran sosial komunal dalam bangsa ini, tetapi juga harapan dan cita-cita mereka untuk bangsa ini, untuk generasi penerus dari bangsa ini. Keyakinan iman itu adalah bahwa kemerdekaan ini 78 tahun lalu dan sebelumnya perjuangan sampai kepada kemerdekaan ini dan memperoleh kemerdekaan ini karena pertama-tama dan terutama adalah berkat dan rahmat Tuhan. Atas berkat dan rahmat Tuhan,
dan kesadaran sosial komunal waktu itu menggariskan tentang keinginan luhur dari para pendiri itu supaya kita bebas dari penjajahan. Kesadaran bersama bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak dari setiap bangsa. Karena itu dengan perjuangan keras setelah 350 tahun kita tahu ya, dijajah oleh Belanda dan kemudian dijajah lagi oleh Jepang. Tibalah saatnya waktu itu 17 Agustus kemerdekaan ini diperoleh. Jadi hari ini ketika kita memperingati hari ulang tahun negara ini yang ke-78, keyakinan iman itu pantas pertama-tama digarisbawahi. Karena itu pantas untuk disyukuri karena kemerdekaan ini sungguh adalah sebuah rahmat, sebuah berkat, meskipun dengan perjuangan, dengan pengorbanan dari begitu banyak pahlawan kita menumpahkan darah demi kemerdekaan ini, tapi pertama-tama adalah karena berkat anugerah dari Tuhan. Tapi serentak dengan itu, berkat anugerah dari Tuhan ini menjadi sebuah panggilan, sebuah tugas bagi kita sekalian untuk mengisinya dalam porsi dan posisi kita masing-masing di tempat dan kedudukan kita masing-masing. Bacaan pertama, bacaan kedua maupun bacaan ketiga bicara dengan jelas sekali bagaimana kita mempertanggungjawabkan kemerdekaan yang telah Tuhan anugerahkan kepada kita ini dengan baik dan benar, sesuai dengan status posisi kita masing-masing. Bacaan pertama tadi, Putra Sirak menegaskan tentang perlunya para penguasa itu dalam mengisi memaknai kemerdekaan ini bertanggung jawab atas rakyatnya, memerintah rakyatnya dengan benar, dengan jujur, dengan tulus. Segala sesuatu yang tadi dicantumkan, dirumuskan dalam kitab Putra Sirak tadi, menghendaki agar sungguh para pemimpin dari bangsa ini, para penguasa dari bangsa ini boleh bersama-sama dengan rakyatnya, mengantar rakyatnya ini untuk mencapai cita-cita yang juga dirumuskan dalam mukadimah itu. Mencapai keadaan adil dan makmur, ya. Tetapi juga di dalam kitab Putra Sirak tadi, selain diberikan atau diingatkan lagi tentang pentingnya para pemimpin, para penguasa itu bertanggung jawab atas rakyatnya, rakyatnya sendiri juga perlu untuk mengisi dan memaknai kemerdekaan yang sudah dialaminya itu. Dengan apa? Dengan janganlah menaruh benci kepada sesamamu, hidup membangun relasi yang baik. Atau dalam surat Rasul Petrus tadi dikatakan, bangunlah hidupmu itu dalam rasa hormat satu kepada yang lain. Bangunlah hidupmu itu dalam rasa saling mencintai satu kepada yang lain. Kasihilah saudara-saudaramu. Dan terlebih lagi, bangunlah hidupmu itu dalam takut akan Allah. Jadi kemerdekaan yang sudah kita peroleh ini, mari kita maknai dalam hidup sebagai anak-anak bangsa
yang tentu memperjuangkan cita-cita dari bangsa ini, dari para pendiri dulu untuk membuat bangsa ini berjalan kepada sebuah kondisi yang aman, damai, adil, dan makmur sejahtera, tetapi juga memaknainya sebagai anak-anak, hidup sebagai anak-anak Allah, yaitu dengan tadi Santo Petrus bilang, hormatilah satu kepada yang lain, kasihilah satu kepada yang lain, dan terlebih takutlah akan Allah. Takut akan Allah itu dalam arti seperti kita tahu bersama, berarti mari kita hidup mengikuti perintah-perintahnya. Dan kita tahu perintah hukum yang utama adalah mengasihi Tuhan dengan segala pikiran, kehendak, jiwa, dan raga kita, tetapi juga mengasihi sesama seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Kita sudah ada di alam merdeka, alam bebas. Tetapi serentak dengan itu, bacaan hari ini mengingatkan kita bahwa kebebasan yang kita punyai ini, baik itu kebebasan hidup sebagai anak-anak bangsa maupun kebebasan hidup sebagai anak-anak Allah, kebebasan itu tidaklah dalam arti semau-maunya, mau buat apa saja terserah, semau gue, tidak seperti itu. Kebebasan yang kita miliki sebagai anak-anak bangsa dan kebebasan yang kita miliki sebagai anak-anak Allah menegaskan tentang atau mengharuskan kita untuk bertanggung jawab. Kebebasan saya atau dalam mewujudkan hak saya di hadapan orang lain ada batasnya. Itulah kebebasan yang bertanggung jawab. Saya tidak pernah boleh seperti di alam rimba, boleh bertindak semau saya saja, karena hak saya dibatasi juga oleh hak orang lain. Kewajiban saya diminta juga atau menjadi tuntutan dari hak orang lain. Karena itu tadi Yesus bilang dengan bagus sekali di dalam bacaan, berikanlah kepada Kaisar apa yang menjadi hak Kaisar, dan kepada Allah apa yang menjadi hak Allah. Yesus mau mengatakan kepada kita bahwa dalam posisi kita, kadang-kadang kita sebagai pemimpin, kita memiliki hak yang disebut dengan hak terberi. Itu bukan hak asasi. Misalnya menjadi pemimpin komunitas, menjadi pastor paroki, menjadi ketua wilayah, ketua rohani, kita memiliki hak-hak tertentu, kewenangan tertentu, tapi juga ada tanggung jawab dan tugas tertentu. Tapi itu adalah hak-hak yang terberi, yang perlu dipertanggungjawabkan. Hak-hak yang diberikan kepada kita itu tidak membuat kita menjadi otoriter. Kalau begitu, kita bisa saja lalu menjadi penjajah baru di dalam komunitas-komunitas di mana kita berada. Hari ini ketika kita merayakan Hari Raya Kemerdekaan ini, kita juga diingatkan seperti itu. Jangan sampai kita menjadikan diri kita karena status dan kedudukan tertentu lalu menjadi penjajah untuk orang-orang lain. Bapak keluarga bisa saja menjadi penjajah, menjadi bapak yang otoriter. Ibu keluarga bisa juga menjadi penjajah, menjadi ibu yang dominan, sehingga misalnya ada istilah suami takut istri, seperti itu ibu menjadi penjajah. Hati-hati, jangan sampai kita menjadi pemimpin di komunitas, menjadi pemimpin yang otoriter, yang membuat anggota-anggota kita sepertinya tidak bebas lagi hidup, tidak merasa nyaman dan bahagia lagi hidup di dalam komunitasnya, di dalam wilayah rohani, di dalam lingkungannya. Lalu akhirnya apa? Kita lebih baik pergi di lingkungan sebelah, kita lebih baik pergi di wilayah rohani sebelah, kita lebih baik pergi masuk gereja di paroki sebelah,
karena Pastor Paroki di sini terlalu begini, terlalu begitu, ketua wilayah rohani ini terlalu begini, terlalu begitu. Bisa jadi karena terlalu begini, terlalu begitu itu kita sudah tidak bertanggung jawab lagi terhadap kebebasan atau hak kewenangan yang kita miliki. Jadi hari ini kita diajak untuk menyadari itu. Tetapi serentak dengan itu kita diajak untuk mari membangun lagi kehidupan bersama ini. Mari kita bekerja sama dengan orang-orang yang memimpin kita. Entah itu pemimpin negara, entah itu pemimpin paroki, pemimpin lingkungan, untuk bersama-sama mewujudkan visi, mewujudkan misi, mewujudkan cita-cita bersama kita. Supaya di dalam lingkungan-lingkungan kita, di dalam wilayah rohani kita, paroki kita, bangsa kita, masyarakat kita, tercipta itu kondisi aman, damai, adil, dan makmur. Ini tentu menjadi tanggung jawab kita bersama. Kita berdoa di dalam perayaan Ekaristi ini, semoga kita sekalian yang sudah merdeka ini mampu mengisi kemerdekaan ini dengan tadi, ya, tahu kewajiban kita apa, bayar pajak ya bayar pajak, ya, lapor diri di lingkungan, di masyarakat ya lapor diri di lingkungan dan masyarakat. Tapi juga teristimewa mari kita bangun hidup kita dalam semangat sikap hidup takut akan Allah. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita akui iman kepercayaan kita dalam syahadat para rasul. Aku percaya akan Allah, mari sekarang kita bersatu di dalam doa-doa umat. Kemerdekaan dan tanah air yang berlimpah rahmat diberikan kepada kita oleh Allah Bapa yang Maha Baik karena Ia begitu menyayangi kita. Marilah kita meluhurkan namanya dan memanjatkan doa kepadanya. Umat menjawab, terangilah umat-Mu ya Tuhan. Tuhan Allah yang Maha Esa, Engkau telah memanggil setiap orang kepada kemerdekaan sejati dalam Kristus. Tuntunlah kami agar dapat mengisi kemerdekaan bangsa kami dengan selalu memperjuangkan keadilan dan cinta kasih. Marilah kita mohon, terangilah umat-Mu ya Tuhan. Tuhan pemersatu umat manusia, Engkau telah menghimpun kami sebagai satu kawanan umat-Mu dan membebaskan kami dari kuasa kegelapan. Berkatilah kami untuk selalu memupuk kesatuan dan kerukunan, baik di dalam keluarga maupun seluruh bangsa kami. Marilah kita mohon, terangilah umat-Mu ya Tuhan. Tuhan pemberi hikmat dan kebijaksanaan, Engkau menerangi hati manusia dengan kebenaran-Mu dan membebaskan kami dari jerat dosa dan kejahatan. Teguhkanlah kami untuk selalu mendukung usaha para wakil rakyat dalam menciptakan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Marilah kita mohon, terangilah umat-Mu ya Tuhan. Tuhan sumber kedamaian dan kesejahteraan, Engkau telah berkenan membebaskan umat-Mu dari keperbudakan dan penindasan. Ajarlah kami untuk tetap berani memperjuangkan keadilan serta kesejahteraan bagi setiap orang, khususnya orang-orang yang masih mengalami ketidakadilan di sekitar kami. Marilah kita mohon,
Terangilah umat-Mu ya Tuhan. Kita hening sejenak, kita ungkapkan juga wujud-wujud pribadi kita masing-masing kepada Tuhan di dalam hati. Tuhan Allah yang Maha Esa, Engkau telah menganugerahkan kemerdekaan kepada nusa dan bangsa kami. Kami mohon lindungilah tanah air kami agar tetap bebas, merdeka dan aman sentosa, sehingga seluruh rakyat dengan tenang dan bebas mengabdi Engkau dan sesama, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Kita lanjutkan dengan persiapan persembahan. (380) Sajian roti anggur ya Bapa, terimalah, jadikan tubuh Kristus dan darah sucinya yang taat sampai mati demi manusia, derita dosa kami diatur olehnya. Pandanglah kami Bapa dengan penuh belas, jadikan persembahan bersama Sang Putra, sucikan Berdoalah saudara-saudariku supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Allah Bapa yang penuh kasih, terimalah persembahan yang kami unjukkan sebagai korban syukur atas kemerdekaan yang telah Engkau anugerahkan kepada bangsa kami dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal.
Sebab Engkau membebaskan umat pilihan-Mu dari penindasan dan penjajahan, untuk hidup merdeka di tanah yang Engkau janjikan. Engkau pun mencurahkan kasih sayang yang besar kepada bangsa kami, oleh kesaksian banyak orang yang berkehendak baik. Engkau menumbuhkan kesadaran kami sebagai bangsa. Engkau membimbing kami untuk membela persatuan dan kebebasan, untuk menegakkan keadilan dan mewujudkan damai, untuk membangun masyarakat yang sejahtera berdasarkan iman dan pengabdian kepadamu. Maka dengan gembira bersama paduan suara para malaikat, kami memuliakan Dikau dengan bernyanyi. 394. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Kita lanjutkan dengan doa syukur agung yang kedua. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara, dengan rela Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala, sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah mewartakan misteri iman kita.
Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami yang kau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Benediktus serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, khususnya para pahlawan, para pendiri, para pejuang bangsa ini. Dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami yang Kau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia, berkuasa untuk Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu dan bersama rohmu. 415 puji syukur. Anak domba Allah yang menghapus dosaku, Dia kasihanilah kami.
Saudara dan saudaraku yang terkasih, lihatlah inilah anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Tuhan, saya tidak pantas, tetapi bersabdalah saja. Puji syukur 418. Empat dua. Marilah datang pada Pikul aku dariku, padaku belajarlah, badan lemah lembut maka hatimu. Tuhan, Engkaulah milik pusaka dan warisanku. Dalam tangan-Mu lah nasibku. Tanah permai akan menjadi bagianku. Milik pusakaku menyenangkan hatiku. Marilah berdoa.
Ya Allah, kami bersyukur karena telah Kau kenyangkan dengan santapan surgawi. Semoga persatuan kami dengan putra-Mu ini semakin mempererat persatuan kami sebagai satu nusa dan satu bangsa, dengan tetap menghargai perbedaan-perbedaan yang ada di antara kami. Dengan demikian terciptalah kerukunan dan damai sejahtera di tanah air kami, sebagai gambaran tanah air surgawi yang kami rindukan, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Kita mohon kalau tidak ada pengumuman, kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga saudara-saudara sekalian dilindungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih untuk semua petugas yang sudah melayani, para misdinar, juga lektor, juga pemazmur dan dirgen, juga kita sekalian yang hadir di sini. Terima kasih banyak dan selamat Hari Raya Kemerdekaan bangsa kita. Mau teriak merdeka tapi nanti merdeka. Kita pergilah, misa sudah selesai. 707 707. Betapa tidak kita bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautan luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung Maha Kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung Maha Kuasa. Alangkah indah pagi mereka, menanti cahaya surya dan cerah. Di tingkah kicau burung tak petir, bunga pun bangkit harum berseri. Itu semua berkat karunia Allah yang agung Maha Kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung Maha Kuasa. Kemuliaan kepada Bapa, Putra dan Roh Kudus. Santa Teresa dari Kalkuta